dapat memberikan pertolongan. So, jadi kalau kita menyebut puasa Ramadan, maka identik dengan Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, dan Ramadan adalah bulan diperintahnya berpuasa. Dua jargon ini, as-siyam wal Quran yasfa'ani. Berpuasa dan Al-Quran dapat memberikan syafaat. Ini artinya Rasul ingin menyampaikan kepada umatnya, hei umatku yang bertemu Ramadan, ketika engkau berpuasa, jangan pernah kau lupakan Al-Quran. Kau berpuasa, baca juga Al-Quran. Jangan puasa tidur dulu. Ayo saya tanya Bapak Ibu sekalian, ini udah malam ke-10, udah berapa juz antum pada? Boro-boro gimana? Ya. Ada yang 10, ada yang 12 ya, silakan. Yang penting Quran jangan dilupakan. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Bukan hanya kita berpuasa, tapi Quran kita baca, kita paham. Sedikit kita gali. Puasa dapat memberi syafaat, Quran dapat memberi syafaat. Puasa yang bagaimana? Yuk kita lihat. Dalam jenis orang yang berpuasa secara umum, saya ambilnya umum aja, ada dua. Yang pertama, kelompok manusia yang menjadikan puasa itu sebagai apa? Bukan kebutuhan, tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Atau bisa diartikan orang ini menganggap bahwa yang penting puasa. Yang penting puasa. Asal sahnya saja, dia bisa nahan makan minum bersenggama di siang hari, dia bisa tahan sampai beduk maghrib, maka ini yang dikatakan orang pertama berpuasa. Jadi moto dia yang penting puasa. Dia nggak peduli lisannya mau ngomongin orang, matanya jelalatan, telinganya mau dengerin yang orang, dia nggak peduli. Yang penting dia udah bisa tahan makan minum. Malah yang lebih patah lagi, makan minum dilarang, tapi rokok agak dilarang. Begitu. Dibego orang ini. Jalan terus. Ya ditanya, dia siang Ramadan merokok. Kenapa merokok? Yang dilarang itu makan minum, merokok mah kagak. Jadi gak batal saya puasa. Nah, ini siapa nih? Ada yang begitu gak? Nah, orang. Ini tolong dicatat. Ya tetap batal merokok. Ya. Ini kelompok yang pertama. Jadi menganggap yang penting puasa, asal gugur kewajiban aja. Nah orang macam ini rugi saudara. Kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu jazaun illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa kagak dapetin nilai daripada puasanya kecuali cuma lapar dan dahaga saja. Itu yang dia dapat. Pahalanya kagak dapat. Nah kelompok yang kedua ini yang kita harus cari, harus ada diri kita, yaitu kelompok yang disebut sebagai orang yang memiliki moto puasa itu penting. Puasa itu penting, sehingga orang ini bukan hanya bisa menahan lapar dan dahaga serta bersenggama, tapi juga dia bisa menahan dirinya dari hal-hal maksiat, menahan matanya dari tidur, menahan telinganya dari ngomongin orang, dengerin omongan jelek, menahan lisannya, menahan segala macam, sehingga kolbunya hidup untuk selalu membaca Al-Quran. Ini kelompok yang kedua, yang menjadikan bahwa puasa itu penting, sehingga dia cari agar dia mendapatkan nilai pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira antum ada di kelompok yang mana? Kedua apa yang pertama? Pengennya yang kedua. Pengennya yang kedua. Ya, saudara, ini perlu dipahami. Nah, orang yang kedua ini dapat mematahkan syahwat-syahwat buruknya, saudara. Yang namanya syahwat manusia itu, saudara, puasa itu kan inti poinnya menahan syahwat. Menahan syahwat, inti poin puasa itu. Sementara sumber syahwat itu ada 4. Ada berapa?
Ada 4 sumber syahwat itu, ada 4. Empat-empatnya bisa dipatahkan oleh orang yang kedua ini. Tapi sama yang pertama nggak bisa dia. Oke, kita lihat. Sumber syahwat ini ada 4. Yang pertama, fudulut ta'am wasyarab. Berlebihan makan minum. Maka dengan berpuasa dia tahan makan minumnya, bahkan sampai berbuka dia nggak ngancem akan makanan dan minuman. Cukup waktu berbuka air putih hangat atau yang manis, kurma 1, langsung sholat. Ini yang kedua. Tapi kalau orang yang pertama tadi ngancem, siang gua nggak puasa, entar maghrib apa aja gua makan. Ada yang begitu? Oh, siapa? Mana orang yang mana? Puasa ngancem namanya. Jadi fudulut ta'am wasyarab nggak berlaku sama dia. Nggak berlaku, tetap aja dia makan. Dia minum yang banyak begitu. Dia lupa dengan ibadahnya kepada Allah. Tapi orang yang kedua, dia jaga fudulut ta'am wasyarab, sekedar aja. Itu kan cuma nafsu doang, syahwat doang. Jam 5 ngabuburit, ada tukang kolok, beli kolok. Ya, ada gorengan, beli gorengan. Apalagi es krim, macam-macam dibeli, dikumpulkan, dimakan semua habis maghrib. Ini orang yang pertama biasanya puasanya cuma ngelihat jam mulu dia. Dikit-dikit ngelihat jam, dikit-dikit ngelihat jam tuh. Ini yang pertama nih. Amat TV dari bolak-balik, mana sih channel yang ada cepetan maghribnya begitu. Ada yang gitu. Nah, ini kelompok pertama nih. Tapi kalau kelompok kedua enggak. Fudulut ta'am wasyarab, dia bisa patahkan dengan cara berpuasa sampai berbuka dia makan sekedarnya. Ya. Kemudian sumber syahwat yang kedua adalah fudulun naum, berlebihan tidur. Kalau kelompok yang kedua tadi amat tidur sekedarnya aja. Amat tidur sekedarnya aja. Tapi kalau kelompok yang pertama tadi, justru tidur itu menjadi makanan dia. Malam dia begadang di bulan Ramadan. Habis subuh tidur, bangun jam 2. Dia sholat, dia tidur lagi. Wah, itu orang yang tidak bisa menahan naumnya, tidurnya. Maka orang yang tidak bisa menahan naum tadi justru puasa dia puasa yang gagal di hadapan Allah. Jadi jangan tidur mulus. Orang yang nomor 2 tadi itu bisa tahan tidurnya nih. Hanya sekedar aja. Kadang-kadang kalau orang syahwatnya nggak bisa terbendung dengan tidur, dikit-dikit tidur dia. Ya, apalagi panas yang mencekam begitu ya. Nggak boleh melihat ubin yang dikit. Dia lihat ada dicin dikit, ada dingin-dingin, dia tidur itu. Ya, nggak boleh. Orang puasa yang kedua tadi, dia betul-betul tahan daripada tidurnya. Sekedar aja dia tidur, tapi dia fokus baca Quran, terus baca Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, fudulul kalam, dia sedikit ngomong, nggak berlebihan. Kalau bicara itu nggak berlebihan. Dengan cara berpuasa dipotong tuh pembicaraan kita. Kalau orang yang nggak bisa nahan nafsu dia ngomong terus ngomongin orang, ngomongin saudara, ngomongin bos, semua jadi ngomongin. Padahal dia lagi puasa, malamnya tutup diomongin orang lain. Ini sumber syahwat bisa terkalahkan oleh orang yang kedua tadi. Dan yang keempat, sumber syahwat itu adalah fudulu mukhalatatin nas, berlebihan dalam bergaul. Maksudnya berteman tuh dia berlebihan. Kalau dia puasa tadi dia sulit cari teman, ntar malam dia teman. Kemana dia cari? Begitu. Dia orang yang nggak bisa menempati posisi. Tapi kalau orang yang berpuasa benar, insya Allah dia jaga betul puasanya, pengen dapetin ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pengen dapetin rahmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan antum masuk kelompok yang kedua. Amin. Nah, tapi terakhir nih, saya sampaikan sama saudara, Quran kesempatan emas, jangan sampai antum lupain. Kalau antum bisa baca, antum gak bisa baca, denger aja. Dengerin aja baca Quran. Tadi kan satu nung baca tuh, lu dengerin aja. Pokoknya kalau ke rumah satu nung, ente gak bisa baca Quran, kuping ente belum budak, ke rumah satu nung baca Quran, mau dengerin. Gue gak bisa baca, dengerin aja. Pahala luar biasa, dengerin aja. Gak bisa dengerin karena kita budak.
Misalnya mata kita bisa ngeliat, lu lihat huruf-hurufnya aja dah, alif ba mana lu lihat, masih dapat nilai juga. Ya, atau ngitung titik dalam huruf Quran, nggak apa-apa. Bayangin,